Gimana ya cara pakai media sosial dan juga direct pemasaran buat promosiin produk kita dan juga komunikasi sama pelanggan nih ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih gimana penggunaan media sosial dan juga direct pemasaran itu bisa bantu kita banget nih buat promo produk kita, juga komunikasi sama pelanggan biar pelanggan makin suka sama kita. Kita ada kali ini akan coba nih jelasin strategi media sosial yang efektif kayak apa aja, kayak bikin konten yang menarik, jalanin kampanye iklan yang udah ditarget. Nah, selain itu kita juga akan bahas nih gimana di sisi lain direct marketing itu juga bisa dipakai untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, kayak pakai apa? Pakai email, SMS, bahkan surat. Nah, kita akan coba juga lihat metrik-metrik yang penting nih buat mengukur performa campaign kita, jangkauannya, engagementnya, juga rasio konversi. Gak hanya itu, kita juga akan ngasih tahu statistik-statistik mengenai penggunaan media sosial dan direct marketing di saat ini nih. Nah, jadi yuk kita eksplorasi bareng-bareng teman-teman. Nah, pertama-tama media sosial. Apa sih media sosial? Jadi pada dasarnya media sosial itu kan platform yang sangat populer ya karena banyak dipakai ya dan mereka itu bisa mencapai pelanggan dalam jumlah besar. Nah, makanya dikatakan media sosial umumnya online. Nah, dengan manfaatin ini, bisnis tuh bisa bikin konten yang menarik untuk menarik pengikut dan juga membangun brand awareness. Selain itu, media sosial ini juga bisa nih menyediakan opsi-opsi ke kita buat jalanin kampanye iklan yang emang udah ditarget. Nah, jadi apa kalau kita emang udah bisa ngetarget demografinya, target minatnya, target aspek-aspek lain, kita tuh udah bisa bikin iklan tuh lebih efektif dan efisien. Nah, dengan demikian, jadi teman-teman ini pertama itu kita emang mengenal dulu nih kalau memang media sosial itu cara yang efektif untuk promoin produk dan memperluas jangkauan bisnis kita. Nah, berikutnya mengenai direct marketing atau pemasaran langsung nih dalam bahasa Indonesia. Nah, pemasaran langsung itu intinya adalah melibatkan pesan langsung yang bisa diterima sama pelanggan. Nah, bisa pakai apa? Bisa pakai email, pakai SMS, atau bahkan dikirim surat fisik, teman-teman. Nah, pemasaran langsung ini nih memberikan pendekatan yang lebih personal dalam komunikasi dengan pelanggan nih. Jadi nggak dari high level. Nah, penggunaan ini nih biasanya dilakukan untuk mempromosikan produk secara langsung. Atau biasanya kadang-kadang untuk menghasilkan leads juga, teman-teman. Atau ngebangun hubungan yang lebih dekat sama pelanggan. Nah, di sini memang ya dengan adanya teknologi digital, pemasaran langsung kayak email, SMS, WhatsApp, dan lain-lain, itu tuh memungkinkan kita mengirim pesan yang udah dipersonalisasi sesuai dengan user kita atau pelanggan kita nih. Nah, asik kan? Nah, dari situ, gimana dong caranya mengukur itu? Kan kita ada dua channel nih, lewat media sosial sama lewat pemasaran langsung. Nah, untuk itu kita harus paham metrik-metrik nih, teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai pendekatan matematis, kita harus mengukur efektivitasnya apa yang dari kita lakukan. Nah, dalam hal ini, kita bisa pakai metrik atau statistik yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas campaign. Beberapa itu misalnya kayak jangkauan atau reach, keterlibatan atau engagement, juga rasio konversi atau conversion rate dari mulai suatu ads atau suatu promosi atau campaign kita tuh dilihat sampai itu terkonversi menjadi sales, teman-teman. Nah, dengan ngelacak metrik-metrik yang semacam ini, bisnis tuh bisa memperoleh wawasan tentang seberapa baik campaign itu berjalan dan juga menyesuaikan sambil jalan nih kalau emang diperlukan. Nanti misalnya bisnis itu juga merasakan adanya jangkauan atau keterlibatan yang tinggi, cuma konversinya rendah nih ya misalnya ya. Nah, bisnis itu artinya kan sebenarnya di sini mereka jadi bisa bikin konten yang lebih menarik atau jalanin kampanye iklan yang lebih tertarget karena emang tujuannya buat memperbesar si konversi tadi. Nah, kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Berikutnya kita sharing lah ya beberapa statistik yang emang bisa nunjukin berapa besar sih pengaruhnya penggunaan media sosial sekarang buat komunikasi sama pelanggan. Nah, jumlah media sosial yang paling aktif itu tuh banyak lah ya, sebut aja Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kalau berdasarkan data riset di tahun 2022, itu ada 4,62 miliar orang, artinya lebih dari setengah penduduk bumi pakai media sosial. Nah, selain itu, rata-rata ternyata penduduk bumi ini pakai media sosial tuh 2 jam 25 menit tiap hari. Dan faktanya di seluruh dunia ini ya memang nggak hanya di Indonesia sih ya. Nah, kita ambil on average 71% bisnis kecil itu sangat pakai media sosial sebagai alat pemasaran. Nah, ini artinya apa? Ini tuh nunjukin pentingnya media sosial dalam strategi pemasaran saat ini nih. Dengan kita pakai media sosial, bisnis tuh jadi bisa mencapai audiens lebih luas dan bangun hubungan yang lebih dekat nih sama pelanggan, teman-teman. Nah, selain itu di sini juga ada statistik lain nih ya mengenai pemasaran langsung. Nah, mungkin memang di sini tidak sefantastis media sosial secara jumlah, cuma secara revenue ternyata ini masih paling gede. Karena kenapa? Ternyata di sini industri direct marketing tuh masih 468 miliar loh.
dalam US dollar nih tahun 2022. Ini potensinya artinya gede banget. Nah, selain itu, di sini juga kita lihat dari preferensi konsumennya. 72% konsumen itu ternyata lebih suka nerima pesan promosi lewat email. Nah, dan di sana 61% konsumen itu tuh bikin buka email dari bisnis yang mereka kenal dan percayai. Nah, setelah itu ada 44% konsumen yang langsung melakukan pembelian setelah nerima email promosi. Itu artinya apa? Kalau memang itu sudah tertarget, sudah bisa menyentuh hati customer, konversi itu tuh sangat besar nih peluangnya nih teman-teman ya. Nah, jadi dalam rangka mengoptimalkan upaya pemasaran, kita perlu inilah ya, kita coba pertimbangkan lagi nih metode-metode kita, platform yang sesuai dengan audiens kita, tujuannya, serta budget kita. Jadi kombinasi strategis antara media sosial dan direct marketing ini nih harusnya juga bisa ngasih hasil yang maksimal. Dengan kita nge-track metrik-metrik yang relevan, harusnya kita bisa nih melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk kesuksesan yang lebih besar buat bisnis kita. Nah, jadi apa teman-teman? Nah, yang bisa kita simpulin banyak lah ya. Nah, yang penting gini lah, kita tahu bahwa kita telah menyoroti nih pentingnya media sosial sebagai platform yang efektif dan juga populer nih untuk bangun brand awareness, nge-reach pelanggan baru, memperluas jangkauan bisnis, dan lain-lain. Nah, selain itu kita kan tadi juga udah belajar dan sharing nih ya mengenai direct marketing supaya bisa ngebangun hubungan pelanggan yang lebih personal dengan pesan yang dipersonalisasi tentunya. Nah, dari sana kita tadi juga udah belajar tentang metrik-metrik, gimana buat ngelacak efektivitas kampanye, pentingnya reach, engagement, dan juga konversi. Di situ teman-teman tadi juga harusnya udah tahu nih lah ya, di sini memang ada data dan statistik mengenai penggunaan media sosial dan pemasaran langsung, itu tuh menguatkan banget nih argumen bahwa emang kita tuh harus banget pakai media untuk bisa membangun bisnis kita, apalagi bisnis kita masih kecil. Dan dalam rangka mencapai hasil yang maksimal, penting nih buat kita pertimbangkan, pahami audiens kita, tujuan pemasaran kita, dan juga budget yang tersedia nih ketika memilih atau mengoptimalkan strategi medsos kita nih, dan juga direct marketing kita. Jadi dengan kita kombinasikan hal-hal tadi yang secara tepat, kita tuh bisa nih untuk membangun bisnis yang lebih sukses dan juga pemasaran yang lebih luas dan punya hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Mungkin itu aja dari tim kami, dari riset sindikat ya teman-teman. Nah, kira-kira ada video apa lagi nih? Atau mungkin ada masukan apa buat kita? Langsung aja tulis di komen ya. Sampai berjumpa semuanya di video berikutnya. Dadah!